Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Nama saya Revo dan rekan saya Adam. Kami mewakili kelompok lomba akan mewawancarai Bapak. Baik. Tujuan kami mewawancarai Bapak sebagai tugas bahasa Indonesia. Oke. Saya juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tentang wawancara narasumber. Baik. Apakah kita bisa memulainya, Pak? Oke, silakan. Siapa nama Bapak? Nama saya Jahrudin. Di mana Bapak tinggal? Saya tinggal di Jengki, Jalan Nusa Indah 1, RT 13, RW 9, nomor 29. Berapa umur Bapak sekarang? Alhamdulillah sekarang usia saya 55 tahun. Apakah pekerjaan Bapak? Saya di bidang jasa pest control atau kalau bahasa Indonesianya pengendalian hama. Dari tahun berapa Bapak bekerja di bidang hama? Saya di bidang hama dari mulai tahun 2020 dalam 2004. Ya, alhamdulillah. Tapi pada saat itu saya sebagai sales atau marketingnya, kalau bahasa gampangnya bagian jualan. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adam. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya Revo. Apa itu hama, Pak? Oke, baik, makasih. Pertanyaan bagus, gitu kan. Jadi hama itu atau hewan yang sudah mengganggu, gitu kan. Jadi hama itu kalau dalam dunia pengendalian hama yang rutin atau biasa kita kerjakan, yang pertama nyamuk. Mungkin Adam pernah lihat orang lagi fogging pengasapan, nah itu nyamuk salah satu sebagai hama. Yang kedua ada tikus, ada kecoa, ada semut, ada lalat. Itu biasanya yang disebut hama. Dan sekarang yang lagi mulai ada juga kucing. Kucing itu kalau popularitasnya masih sedikit dia tidak disebut hama. Tapi kalau sudah mengganggu banyak dia disebut hama. Tapi pengendaliannya beda. Seperti itu. Kalau sumber hama dari mana? Nah, bagus. Jadi yang namanya hama ini tetap yang namanya hama ya, itu makhluk hidup. Jadi yang namanya makhluk hidup ini ada 3. Satu pasti ada udara, ada tempat, ada makanan. Jadi sekarang ada udara, ada tempat, ada makanan. Nah pasti kalau kita tidak menjaga lingkungan, hama itu kan ada. Contoh seperti tikus. Kalau kita di rumah rajin-rajin bersih sampah pagi sore buang, jangan selalu menginap itu pasti tidak akan ada hama karena tikus mau ngapain nggak ada makan. Tapi kalau untuk udara dia pasti akan hidup di situ dan juga ada tempatnya seperti itu. Cara ngebasmi hama supaya hilang gitu gimana? Nah untuk pengendalian hama ini macam-macam. Kalau untuk tikus itu ada beberapa jenisnya. Jadi pada saat kita lakukan pembasmian, kita sebutnya sebenarnya bukan pembasmi. Kalau pembasmi itu biasanya orang minta harus jadi 0 atau 0. Gak mungkin, karena kan ini makhluk hidup, sirkulasinya ada terus. Pasti diciptakan sama Tuhan, ada lagi. Jadi kita maka disebutnya bukan pembasmi tapi pengendali. Nah gitu. Cara pengendaliannya atau pembasminya ya dilihat daripada jenis tikusnya. Ada tahu nggak yang namanya tikus? Itu ada tikus atap, ya kan, yang disebut itu namanya ratus-ratus yang suka kalau di loteng tuh. Nah itu jenisnya beda, itu namanya ratus-ratus. Ada mus-musculus atau disebut tikus Mickey Mouse yang kecil, ya kan. Yang ketiga ada tikus wirok atau tikus god. Nah itu jenis bahasa Latinnya seperti itu. Nah jenis pengendalian kita beda-beda karena dari ketiga jenis itu makannya pun beda-beda. Nah, yang umum ada di rumah biasanya tikus atap atau di loteng seperti itu. Jadi beda-beda. Hal apa yang berkesan saat membasmi hama? Kalau ngebasmi hama yang berkesan ya sebenarnya lebih apa ya, kepuasan aja.
bahwa kita bisa mengendalikan, karena kan itu biasanya hama yang menjadi dikeluhkan sama penghuni gedung, mal dan sebagainya. Karena yang dilihat dengan misalnya contoh satu restoran, ya kan, pada saat kita makan di satu tempat lihat ada tikus, ada ular, itu yang dirusak reputasinya. Reputasi tempat tersebut pasti orang nggak akan mau balik, gitu. Makanya jasa ini walaupun banyak orang nggak tahu, tapi sebenarnya sekarang ini sudah menjadi nomor 1 seperti itu. Jadi kekuatan. Menurut Bapak pekerjaan ini sukses atau tidak? Jadi kalau untuk sukses atau tidak itu ukurannya dari hati kita ya. Jadi kalau kita merasa mau sukses ya bekerja keras gitu. Jadi suksesnya kita sebenarnya kalau bisa melayani klien dengan baik, kita kan di jasa, ya kan. Paling enggak pada saat kita pekerjaan di satu tempat, klien atau nasabah kita lah ya, pelanggan kita, pada saat dia mengeluh kita bisa langsung tangani. Jadi kalau di jasa ini kuncinya sebenarnya kalau bahasa ininya responsibility atau bahasa ininya kecepatan kita. Paling nggak pada saat orang mengeluh atau komplain kita sudah bisa, oh iya jawab dulu aja iya, jangan sampai enggak, minimal iya aja berarti kan dari kita sudah ada respon atau feedback ya, ada respon seperti itu. Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga pekerjaan Bapak lancar dan diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Apakah ada pesan-pesan Pak untuk saya dan teman-teman saya yang lain? Ya, kalau untuk adik-adik nih, ya kan. Jadi satu, jaga kebersihan biar tidak ada hama, gitu. Jadi peduli sama lingkungan. Contoh seperti musim seperti ini, ya hati-hati, nyamuk banyak. Itu DB itu masih nomor 1 di Indonesia. Jadi buat teman-teman semua adik-adik, kalau lihat di sekelilingnya ada botol bekas aqua yang terbalikin aja, airnya harus dibuang. Karena itu jangan salah, di rumah kita bersih, di sini kotor, orang kena, oh sangkanya di rumah. Padahal untuk rumah di sekolah bisa kena, gitu. Terus tikus itu menjadi sumber penyakit juga. Makanan, kencingnya, urinnya segala macam itu banyak. Seperti kejadian di Thailand. Makanya kita kalau konsumsi satu jajanan di satu tempat warung yang kemasan botol, alangkah baiknya dicuci dulu, jangan langsung atau pakai sedotan, karena di situ ada urin atau kencing kucing. Itu kejadian di beberapa tempat ya sampai terjadi, dan akibat dari tikus itu penyakit pes gitu. Terus yang kedua, kecoa. Nah, kecoa ini akibat untuk dia ditebaran penyakit apa? Itu kolera, nyamuk, yaitu demam berdarah, ya kan, lalat, yaitu sakit perut, disentri dan sebagainya. Seperti itu. Jadi peduli sama lingkungan. Kalau kamu mau sehat, jangan mikirin gua mah enggak di rumah. Pikirin yang lain. Memang penyakit itu tidak menular, DB, tapi kasihan karena itu kecepatan. Kalau sampai terjadi hitungannya hari aja, teman kamu kalau tidak sempat direspon bisa mati gitu. Jadi bahaya. Jadi semua cerita sama teman-teman di rumah atau di mana ada bekas ban, botol, apa yang bekas ada air, balikin aja, balikin gitu. Kalaupun ini paling enggak kita sudah nolong orang gitu. Baik, sekali lagi terima kasih ya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.